Dan surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk beribadah bersama dalam masa Prapaskah. Kami mengingat kembali masa-masa sengsara di mana Tuhan telah menyerahkan diri demi menebus setiap hidup kami. Berkati pemberitaan firman pada malam hari ini, biarlah boleh semakin menguatkan kami, dan terlebih dari itu kami boleh semakin bertumbuh dalam kebenaran akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom saudara, selamat malam. Ya, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk memperingati, mengenang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Nah saudara, sesuai dengan tema pada malam hari ini, kita akan melihat yaitu salib dan pengudusan. Kalau kemarin kita sudah belajar, mendengar, merenungkan, semoga tidak panjang seperti kemarin ya Bapak Ibu ya. Mestinya kalau sudah diselesaikan kemarin, sore ini gak usah khotbah saudara-saudara ya. Kemarin itu pemecah rekor memang saudara-saudara ya, sampai jam 9 malam khotbahnya saja 1,5 jam. Nah kita melihat salib dan pengudusan Bapak Ibu. Nah ketika membicarakan tentang salib, sekali lagi ini makna teologisnya ya, makna rohaninya. Jadi bukan salib yang kayu yang kemarin sudah dijelaskan itu ya saudara, kayu yang menyilang begitu. Saudara, memang secara fisik itu sudah dikerjakan atau sudah dialami oleh Yesus. Tapi bagi kita orang percaya, saudara, maka salib itu sudah bukan secara fisik, tetapi makna teologisnya, saudara, itu yang harus kita pahami. Jadi secara sederhana, melalui salib Kristus atau penderitaan kematian Kristus, maka Kristus membenarkan kita, itu kemarin. Nah pada malam hari ini melalui salib Kristus, saudara, Kristus menguduskan kita. Nah coba kita lihat di dalam Roma 1 ayat 6, pasal 1 ayat 1, ayat 6 dan 7 saudara. Ya, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, siapa yang tidak mengalami yang namanya kematian? Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau waktunya mati, mati enggak saudara? Apakah kita berkata, aku tidak mau mati Tuhan, tapi Tuhan berkata, kamu harus pulang anakku? Enggak bisa saudara. Nah beberapa waktu yang lalu, saya dan istri itu bertemu dengan teman lama. Kenapa saya sebut lama? Karena dulu anaknya masih kecil-kecil seperti anaknya Tony begitu. Dia cerita anaknya yang tadinya seperti anaknya Tony itu sekitar 4, 5, 6 tahun ya, sudah menikah saudara. Nah berarti bayangkan, tidak ketemu berapa lama? Paling enggak 20 tahun. Nah ketika ketemu saudara, ibu ini menangis. Loh harusnya ketemu dalam waktu yang lama tidak pernah ketemu, lalu ketemu kan harusnya seneng ya saudara. Dia menangis saudara. Kenapa dia menangis? Kemudian dia bercerita, dalam waktu 1 tahun terakhir, katanya saudara, maka yang pertama adalah kakak kandungnya dipanggil Tuhan. Kemudian setelah itu saudara, suaminya dipanggil Tuhan. Lalu dalam waktu dekat saudara, papanya dipanggil Tuhan. Jadi kakaknya lalu suaminya ketika dipanggil Tuhan, itu umurnya belum tua Bapak Ibu.
masih 57-an, 58 begitu. Nah dia merasa sedih, dia merasa kehilangan. Bapak Ibu, sampai dia itu komplain sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah setia loh kepadamu. Ya, berdoa, beribadah. Tapi kenapa orang-orang terdekatku itu engkau panggil dalam kurun waktu yang sangat singkat. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami yang begitu. Makanya ibu ini benar-benar menangis. Makanya istri saya berkata, wes gak usah nangis. Kalau tahu gitu nangis lebih baik kita gak usah ketemu saja. Habis ketemu nangis saudara. Nah ternyata ibu itu menceritakan suaminya, papahnya, kakaknya yang dipanggil oleh Tuhan. Nah saudara, kemudian kita memberi penghiburan dan kekuatan. Sehat loh, katanya begitu saudara. Ya sekarang orang mati itu gak perlu sakit kok. Iya kan saudara? Orang mati kan gak perlu sakit dulu, gitu ya. Orang mengatakan sehat-sehat, toh kalau sudah waktunya juga dipanggil oleh Tuhan. Nah sementara orang mengatakan kematian itu akhir dari segalanya. Tadi pagi saya mengajar kelas agama-agama, Bapak Ibu. Unik sekali. Ada juga yang mengatakan kematian itu akhir dari segalanya. Bahkan ada juga yang non-Kristen mengatakan kita itu tidak bisa mati. Langsung saya dan mahasiswa yang lain berkata, kalau begitu aku ikut kamu aja. Kenapa? Karena nggak bisa mati. Hidup terus katanya. Loh, masa sih hidup terus? Buktinya dikuburkan, dimakamkan, entah itu kremasi juga. Iya, maksudnya yang dikatakan kematian, tubuh fisiknya ini mati, itu sebenarnya nggak mati. Nanti dia akan kembali lagi ke dalam dunia. Nah ini kepercayaan yang meyakini adanya reinkarnasi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat yang namanya kematian semua sepakat, semua setuju bahwa berakhirnya ada di dalam dunia ini. Yang dimaksud mereka ini memang ada di dunia yang lain ya, begitu saudara. Nah jadi seru, ada yang percaya ada kehidupan setelah kematian, setelah mati ada di mana. Nah yang Kristen itu sangat mudah, sangat simpel. Setelah Bapak Ibu meninggal, atau kalau kita mendengar khotbah di kebaktian penghiburan di Adiasa, biasanya hamba Tuhan mengatakan, saudara kita ini di mana? Di mana? Sebentar. Ini perlu diselesaikan ini, gak sepakat ini soalnya. Yang di sana tadi ngomong apa? Di mana? Gak tanggung jawab. Ngomong ditanya gak jawab. Di mana? Di Firdaus. Yang di sini di mana? Hah? Wah, makanya tuh saudara, ikut sekolah minggu sudah dibilangi kok. Pernah enggak hamba Tuhannya berkhotbah, saudara kita ini ada di Firdaus? Pernah dengar begitu? Ayo yang ngomong Firdaus tadi itu. Pak Haryono ya? Nah, pernah dengar hamba Tuhannya berkhotbah, saya atau Pak Bambang mengatakan, saudara kita ini ada di Firdaus? Saya sama Pak Bambang pernah ngomong gitu enggak? Oh. Di mana saudara? Ini bolosan sekolah minggu ya begitu jadinya saudara. Di surga, kita tuh mengatakan di surga kok. Simple. Nah tapi kepercayaan lain itu melewati 7 tahapan. Wah itu kalau naik Grab saya tanya sama dia, itu ongkosnya lebih mahal. Kalau sekali jalan sampai ke tujuan kan lebih murah toh. Tapi kalau ini berhenti di sini, transit di sini, transit di sini, transit di sini, sampai 7 kali Bapak Ibu, wah itu ongkosnya mahal. Nah jadi yang satu, oh ada 7 tempat dulu Pak. Yang Kristen berkata sudah bersama Tuhan selamanya di surga. Nah Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan adalah berapa lama kehidupan yang kita jalani ini? Teman lama saya tadi mengatakan masih muda, suaminya, kakaknya juga waktu itu belum 60 ya, belum 55, saudara, itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi mau hidup ini berapa lama sebenarnya? Nah, ini ada hamba Tuhan, penulis juga ya, namanya Robert Louis Stevenson. Dia berumur 44 tahun. Kita lebih 44 kan? Makanya ada rekan yang berkata,
kamu kalau bisa umur 50 tahun itu puji Tuhan. Loh memangnya yang di bawah 50 tahun nggak puji Tuhan? Ya maksudnya bisa menikmati dunia ini lebih lama kan? Katanya gitu saudara. Nah ini umurnya pendek 44 tahun. Kalau saudara baca kisahnya, klik aja di Google itu ketemu dia kena stroke lalu meninggal. Nah yang dia ucapkan Bapak Ibu waktu masih hidup, aku hanya akan menjalani hidup di dunia ini hanya sekali saja. Gak peduli umurnya berapa, itu sekali saja. Benar Bapak Ibu? Oleh karena itu setiap perbuatan baik yang bisa saya lakukan, biarlah itu saya lakukan sekarang ini. Karena saya tidak akan pernah menjalani hidup di dunia ini sekali lagi. Jadi gak peduli berapa umurnya, yang jelas saudara yang meninggal 40, ada yang meninggal 50, 60, 70, 80, 90 katakanlah. Semuanya itu hidupnya adalah hanya sekali saja. Ketika hidup sekali, maka kita harus melakukan apa? Nah itu yang penting. Sehingga ada orang yang mengatakan gak peduli umurmu berapa lama, gak peduli engkau lamanya berapa ya, berapa lama di dalam dunia ini, tapi yang penting adalah yang kau lakukan itu apa. Nah, lalu ada satu hamba Tuhan lagi saudara. Nah namanya Horatius Bonar. Mazmur 90 ayat 10. Nah dia adalah hamba Tuhan, juga penulis penyair juga ya. Mazmur 90 ayat 10 bicara apa? Masih ingat saudara? Lah kalau lupa ya dibuka ayatnya saudara. Mazmur 90 ayat 10 bicara apa? Padahal kitabnya udah dibaca tiap hari. Ayo sama-sama. Masa hidup kami adalah 70 tahun. Jikalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Buru-buru. Oke. Kalau Bapak Ibu melihat ayat itu gimana kira-kira? Kalau meninggalnya umur 90 tahun dikatakan apa? Wah, saudara kita ini mendapat bonus. Orang memang senang bonus di dunia. Akhirnya sampai umur pun juga dikatakan bonus. Betul ya? Ini dia dapat bonus. Apalagi 100 tahun. Dapat bonus dari Tuhan. Kalau lebih dari 70-80 dapat bonus. Kalau kurang, diskon. Iya, Pak Dok langsung ngomong diskon. Memang benar kalau cari sepatu yang diskon. Yang diskonnya banyak 70% gitu ya. Ya katanya diskon, tapi saya nggak pernah dengar Pak kalau di bawah 70 itu diskon, nggak pernah dengar saya. Kalau 80 ke atas selalu ngomongnya dapat bonus gitu ya. Nah Bapak Ibu, Mazmur 90 itu kan doanya Musa. Ayat 1 itu jelas doa Musa di padang gurun. Ayat di atasnya mengatakan Tuhan itu marah, Tuhan itu geram kepada orang Israel yang pemberontak. Nah Musa dipanggil oleh Tuhan menghadap Fir'aun itu umur berapa? 80 tahun. Jadi dia dipanggil jadi nabi itu umur 80 tahun. Jadi dia itu mau mengatakan kepada Tuhan, ini bukan doa ucapan syukur, tapi sebenarnya ini doa putus asa sebenarnya. Seolah-olah Musa itu mau berkata begini, Tuhan, tahu gitu engkau panggil aku umur 70 apa 80 tahun saja. Supaya apa? Aku tidak bisa melayani Tuhan. Engkau gak usah panggil aku menjadi nabi Tuhan. Kenapa? Karena orang Israel bangsa yang keras kepala, pemberontak. Berapa kali aku mau dilempari batu. Mau membunuh aku dan sebagainya. Nah konteks sejarahnya itu begitu saudara. Makanya Musa berkata, sudah lebih baik aku umur 70 atau 80 meninggal itu lebih baik sehingga aku gak punya tanggungan untuk membebaskan Israel dari penjajah di Mesir. Gitu ya. Nah, itu memang jarang dikhotbahkan. Jarang disampaikan. Yang disampaikan selalu 70 sampai 80. Memang penelitian mengatakan ternyata rata-rata orang meninggal itu umur 70-an sampai 80, saudara. Ya memang ada yang di bawah, ada yang lebih dari itu. Tapi secara umum orang meninggal antara umur 70 sampai 80 tahun. Nah Bapak Ibu yang menarik ini loh. Coba, katakanlah umur hidup manusia itu 70 tahun, maka yang terjadi ini Bapak Ibu. Nanti kalau kurang yakin, hitung lagi di rumah. Ya, ternyata kalau lahir sampai umur 70 tahun,
Dia menghabiskan waktu tidur itu 23 tahun. Terus menghabiskan waktu untuk bekerja berapa? 19 tahun. Ini Horatius Bonar ini yang meneliti, saudara. Lalu menghabiskan waktu apa ini? Hiburan itu bisa liburan juga. Nah, saudara kan 2 minggu lagi liburan kan? Sudah mikir juga kan? Nah, itu termasuk dari total umurmu 90 tahun itu hanya berapa? 9 tahun. Tambah, bepergian. Nah, ini sama ya, tambah 6 berarti sekitar 15 tahun. Terus waktu makan, ayo. Ada yang cepat, ada yang lama atau makannya? Ya, saudara. Ternyata itu perlu waktu berapa? 6 tahun. Kemudian waktu berubah. Siapa yang gak pernah sakit seumur hidupnya? Pasti semua pernah sakit. Ketika saudara berobat, ada yang opnam di rumah sakit. Nah, itu di total itu Bapak Ibu, berapa? 4 tahun. Nah, ini khusus yang perempuan ya. Waktu untuk berdandan itu berapa? 2 tahun. Bu Yena gak percaya, hitung nanti. Ayo, berhadapan dengan cermin itu berapa lama? 15 menit cukup? Oh, ada yang lebih, saudara. Saya ingat ada seorang ibu ibadahnya jam 4 sore, jam 11 siang, sudah siang. Memang ketika dia tampil di panggung, wah, padahal umurnya 60 tahun ke atas, itu sama seperti ABG, saudara-saudara. Badannya langsing, bukan langsung, langsing. Oh, makanya kelihatan cantik karena persiapannya berapa lama? 5 jam. Berarti pantas, saudara. Kalau selama umur 70 tahun waktu berdandannya 2 tahun. Ini yang mengerikan dan menyedihkan. Ternyata waktu untuk berbakti, beribadah hanya 1 tahun. Tuh, Bapak Ibu renungkan kan? Kalau saudara aktif Minggu, Selasa, Jumat, apalagi konser gitu ya, saudara aktif saja, ternyata hanya perlu waktu berapa? Kalau begitu Abang, kita buat ibadah tiap hari supaya lebih lama. Nah, itu dihitung total jumlahnya adalah 70 tahun. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita renungkan sehubungan dengan firman Tuhan pada malam hari ini? Bandingkan dengan hidup Kristus, berapa lama di dalam dunia ini, saudara-saudara? Ya, dia hidup 30 tahun, melayani 3,5 tahun, jadi hanya total 33,5 tahun. Separuh dari 70 tahun tadi, Bapak Ibu. Jadi waktu tidurnya, waktu bekerjanya, waktu apa saja, berarti dikurangi semua kan? Nah, kita bisa melihat, saudara, kematian Kristus ini yang penting. Walaupun dia singkat waktunya, ya saudara, tapi diingat sampai hari ini. Ada orang yang berkata kepada saya, bertanya, boleh enggak Pak mengingat kematian saudara yang kekasih 7 harinya? Boleh. Terus kalau kamu mengingat, mengenang itu tujuannya apa? Ya namanya mengingat kembali Pak. Mengingat kembali apa? Sedih lagi, betul enggak? Sehingga mengadakan ibadah katakanlah 7 hari, kembali sedih enggak? Padahal waktu sudah dimakamkan, sedihnya hilang. Tapi waktu ibadah 7 hari, sedih lagi. Kemudian 40 hari, boleh apa enggak Pak? Ya boleh. Sedih lagi enggak? Ada yang sedih lagi. Tapi saya bersyukur ada orang Kristen yang berkata, perlu enggak Pak 7 harinya? Perlu enggak Pak 40 harinya? Bahkan perlu enggak Pak 100 harinya? Terserah. Kalau ibu bapak mau mengadakan, kita hamba Tuhan melayani. Tapi kalau enggak pun, berdosa enggak Pak? Ya enggak ada ayatnya saya ngomong. Jadi enggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa. Sampai hari ini enggak pernah 7 hari, 40, 100 enggak pernah, saudara. Kenapa? Karena ketika mengingat, mengenang, itu ingat lagi enggak, saudara? Makanya kitab Yesaya juga mengatakan, orang yang sudah meninggal itu enggak perlu diingat-ingat. Tetapi beda sekali dengan Kristus. Dia yang sudah mati di atas kayu salib, bahkan bangkit, Bapak Ibu, bahkan naik ke surga. Ini yang luar biasa. Salah satu mahasiswa saya bertanya, Pak, Yesus itu memang luar biasa ya? Oh, luar biasanya di mana?
lahirnya saja dirayakan saat dunia. Betul? 25 Desember dirayakan. Ya memang ada yang lain gak merayakan, saudara ya. Terus waktu dia mati, nah Jumat Agung dirayakan. Harusnya hari yang ketiga bangkit, juga tanggalnya ditulis ya. Kebangkitan Yesus gitu kan. Tapi memang gak pernah ditulis, saudara. Terus main nanti kenaikannya ditulis nggak? Ditulis. Setelah dia naik ke surga, dia bersama dengan Bapa. Nanti dia akan datang kembali. Nah, datang kembalinya kapan kan nggak tahu. Makanya nggak ditulis, saudara. Nah, dia mengatakan ini luar biasa di dalam kekristenan. Yesus itu lahirnya dirayakan, matinya dirayakan, bahkan bangkitnya pun, kenaikannya ke surga pun dirayakan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kematian, kebangkitan, kenaikannya kita mengingat, merayakan sampai hari ini. Makanya selama Prapaskah, kalau gereja lain itu ya 40 hari benar saudara. Ya, 30 hari ada yang ya kita mengingatnya mengenang melalui puasa. Gitu ya. Jadi puasa orang Kristen itu apa? Alasan-alasan yang lain ada satu khusus, yaitu apa? Ini mendekati kematian Kristus, mendekati penderitaannya. Jadi kita mengenang, merasakan menderita, merasakan sengsara dengan cara apa? Dengan puasa. Nah ini kebetulan memang barengan ini puasanya, ya saudara ya. Jadi enak ngomongnya, puasa juga ya, puasa, gitu ya. Tapi rumah makan penuh saudara. Ya maksudnya ada yang puasa, ada yang tidak. Nah Bapak Ibu, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikannya diingat sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, salib adalah simbol penderitaan, simbol dari kematian. Kematian fisik manusia akhir dari segalanya diingat lalu dilupakan orang. Karena orang punya kesibukan masing-masing, gitu ya saudara. Tapi kematian dan kebangkitan Kristus, awal dari segalanya, terus diingat dan dibicarakan sampai hari ini. Ingat saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia diurapi oleh perempuan itu ya, saudara, biarkanlah dia melakukan hal ini, menangis, saudara, ya, karena dia mengingat hari penguburanku. Mengingat hari penguburanku. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita renungkan pada malam hari ini? Ayat firman Tuhan di dalam Roma tadi mengatakan, saudara Paulus ya, sebagai hamba Tuhan, dia dipanggil dan dikuduskan. Jadi secara sederhana kita mengingatnya. Salib dan pengudusan, karya salib yang menguduskan itu apa? Yang pertama sebagai hamba Tuhan, dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Nah, ada orang ya yang mengartikan kekudusan itu apa? Kemarin masih ingat Pak Nyoman ya? Apa definisi hagios kudus itu? Lali, jangankan minggu yang lalu-lalu saudara. Yang kemarin aja khotbah Bapak mungkin juga lupa. Kenapa kok lupa? Terlalu banyak Pak slide-nya. Iya saudara, itu yang diingat Bapak Ibu. Aduh, ya sudahlah. Kenapa kok lama sekali Pak? Saya jawab, Roh Kudus bekerja, makanya khotbahnya 1,5 jam. Ya situ aja jawabannya. Bapak Ibu, benar, ya dibenarkan, kan gitu ya. Tapi secara kamu saya lihat ternyata dipisahkan untuk suatu tujuan. Ayo siapa yang pernah belanja ke Superindo? Sekarang kan lagi musim buah jeruk yang kecil-kecil itu toh, yang ada daunnya itu loh, saudara. Ya kalau beli, saudara milih nggak? Apa langsung aja? Pasti milih ya. Kalau perlu plus incip juga, padahal ada CCTV. Ya kan? Saudara pilih yang baik, pilih yang bagus. Terus apa lagi? Yang busuk saudara pisahkan, betul? Kemudian yang rusak juga saudara pisahkan. Demi tujuannya apa? Kau masukkan di tas, di plastik itu, lalu masuk ditimbang, kemudian kita bayar. Nah itu artinya dikuduskan begitu saudara. Sama seperti kita memisahkan barang, memisahkan buah-buahan tadi, kita ambil yang baik, ya saudara, kemudian yang rusak, yang busuk kita tinggalkan.
Demikian juga Tuhan berkarya dalam hidup, terutama ini Paulus sebagai hamba Tuhan. Dari orang berdosa yang rusak, dari banyak orang berdosa, dari banyak orang yang rusak, lalu dipanggil, dipilih demi tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa tadi dikatakan? Untuk memberitakan Injil. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau malam hari ini kita menyadari panggilan kita, karya Tuhan yang menguduskan kita, untuk apa sebenarnya? Memang ada yang mengatakan kalau sebagai hamba Tuhan ya memang benar untuk memberitakan Injil. Ini khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan ya. Nanti ya jemaat poin yang kedua, saudara. Malam ini kita hanya belajar 2 hal saja. Jadi yang pertama sebagai hamba Tuhan, ketika salib Kristus dikerjakan, dinyatakan, Bapak Ibu, ternyata Kristus itu memanggil dan menguduskan Bapak Ibu Saudara kita yang adalah orang berdosa. Siapa Paulus? Sampai dia menyadari ternyata aku dipanggil Tuhan menjadi rasulnya, menjadi hambanya sejak dari dalam kandungan. Nah, kadang orang nggak tahu ya, saudara. Sudah dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan seperti Yeremia pasal 1. Tuhan memanggil aku sejak aku dari dalam kandungan ibuku untuk dijadikan nabi Tuhan. Nah, Yeremia juga nggak tahu, Yesaya juga, saudara. Taunya ketika sudah dewasa, lalu melayani Tuhan. Tapi sebenarnya ketika dia memahami ternyata sejak dari dalam kandungan ibuku, aku sudah ditetapkan, dipanggil untuk menjadi alatnya. Satu sisi sejak dari dalam kandungan kita ini berdosa, tapi sisi yang lain Bapak Ibu, kita ternyata dipanggil, dikhususkan oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Bapak Ibu, sampai dia kapok, Paulus mengalami Tuhan yang luar biasa. Ada cahaya dan ada suara yang dia dengar. Apa suaranya? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya mau tanya Bapak Ibu, kapan Paulus itu menganiaya Yesus? Pernah ada nggak di Alkitab Paulus menganiaya Yesus? Nama-lamanya Saulus menganiaya Yesus. Ada nggak? Nah, tafsiran yang sederhana mengatakan jemaat Tuhan itu kan tubuh Kristus. Jadi kalau tubuhnya sakit, kepalanya pasti sakit. Betul? Kalau Bapak Ibu tangannya kena pisau, kemudian berdarah, sakit ya. Yang sakit apa hanya tanganmu? Wah, semuanya ikut sakit. Apalagi gigi. Alah, gigi aja yang sakit. Oh, jangan macam-macam saudara. Gigi sakit bisa nggak korban saudara-saudara. Teriak sedikit cekot gitu. Ya kalau Pak Andriono langsung antibiotik atau anti nyeri saudara-saudara. Nah Bapak Ibu lihat, ketika tubuhnya sakit, kepalanya ikut sakit. Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Jadi ketika Paulus menganiaya anak Tuhan, tubuhnya sakit, kepalanya juga sakit. Ada yang mengatakan begitu. Oke, boleh juga. Tapi sebenarnya kapan ketika Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika dia masih menjadi anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Ingat waktu Yesus ditangkap, diadili. Di mana saudara? Salah satunya di Mahkamah Agama. Dan saya percaya Saulus yang masih muda saat itu ada di sana, punya kedudukan, saudara punya jabatan. Dan saya juga percaya dia salah satu juga yang andil besar memutuskan Yesus dengan hukuman mati. Amin, saudara. Minggu depan sekolah minggu, saudara. Kita akan belajar banyak di sana. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Betul, waktu Yesus ditangkap, Yesus diadili. Saat itu Saulus sudah mengadili Yesus, menganiaya Yesus secara psikis, Bapak Ibu Saudara. Coba orang yang seperti ini, ketika Yesus mati, Yesus mau memanggil Saulus, bahkan apa? Menguduskan Saulus. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Kemarin sudah dijelaskan mantan orang berdosa atau pendosa-pendosa. Betul ya, saudara? Dan itu memang nggak bisa hilang. Apalagi dia buat dosa lagi, oh tambah. Sama seperti seorang
narapidana, lalu dibebaskan. Terus apa saudara? Sebutannya apa? Mantan nabi, gitu saudara. Walaupun dia sudah jadi pendeta, katakanlah, jadi hamba Tuhan, tapi tetap enggak dikatakan mantan. Gak enak ya. Makanya mesti bertobat, benar-benar hidup baru. Sebab kalau masih kambuh, kembali ke kehidupan yang lama, maka akan masuk lagi ke dalam penjara. Nah Bapak Ibu, kita mesti ingat, karya salib kita bisa melihat, memanggil orang berdosa, bahkan menguduskan saudara-saudara untuk apa? Tujuan tertentu. Jadi saya sangat sedih sekali ketika ada orang Kristen mengatakan, aku sudah percaya Yesus, aku sudah dikuduskan oleh Tuhan, kemarin aku sudah dibenarkan oleh Tuhan, besok Yesus sudah berkorban baginya, lusa salib dan pengampunan. Nanti Pak Bambang menyampaikan salib dan apa saudara? Besok Jumat ini bicara apa? Haleluya. Siapa nih ini saudara? Salib dan melayani. Nanti kebangkitan, pujian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu belum melayani, jangan-jangan Bapak Ibu belum dipanggil dan dikuduskan. Lalu yang kedua, jemaat. Surat 1 Petrus itu luar biasa, dan puji Tuhan beberapa waktu ini kita membahas surat 1 Petrus. Karena semua secara umum itu sebenarnya bicara tentang penderitaan Kristus di dalam 1 Petrus itu. Sudah lihat kalau jemaat 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, saudara. Kamu dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dulu yang tidak pernah dikasihi, bahkan dimusuhi, sekarang kamu menjadi anak-anak yang kekasih. Bahkan terakhir dikatakan, kamu dijadikan orang-orang kudus. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kalau gereja orang percaya tidak mengerti tujuannya dikuduskan apa, tidak mengerti tujuan dibenarkan itu apa, saudara, jangan-jangan kita belum dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Nah biarlah beberapa hari ini kita boleh merenungkan karya Tuhan. Secara cepat Bapak Ibu, bicara kekudusan itu yang bagaimana dimaksud? Nah yang pertama ini status. Ini tidak usah minta Bapak Ibu, karena ini anugerah Tuhan, dan Tuhan yang telah menguduskan kita, ya, past tense. Kapan itu saudara? Ketika saudara-saudara lahir baru, ketika saudara-saudara percaya Yesus, saat itu juga kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan. Kemarin kita mendengar kita dihitung benar, kita dinyatakan benar. Malam ini kita dinyatakan kudus, kita dikuduskan. Allah yang beranugerah. Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan, ketika itulah Allah telah menghidupkan kita. Bapak Ibu, melahirkan baru kita. Kenapa? Ayat 1 jelas, dahulu kamu telah mati karena dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu, namanya orang mati ketika saudara mengatakan, aduh hiasannya, make up-nya bagus ya, kelihatan cantik, lalu dia buka mata satu. Kalau terjadi dia buka mata satu, saudara lari atau bersyukur, hidup lagi? Kabur. Ya toh saudara-saudara? Oh cakep sekali nih. Gak mungkin dia bisa berespon saudara. Memang keluarganya yang sedih, sambil tuang minyak nangis. Tapi kita yang bukan keluarganya memang sih sedih kelihatannya, tapi sebenarnya hatinya, wih cakep yo. Mungkin gitu, make up-nya bagus ini saudara. Makanya tidak boleh kena wajahnya minyak itu. Kalau kena wajahnya blobol semua. Dan ketika blobol semua, namanya orang mati itu jelek. Saya masih ingat kok, aku istri baru meninggal di mitra keluarga. Pas saya di kantor, lalu saya dipanggil suruh mendoakan. Ketika saya lihat, wih jelek sekali saudara. Jadi saya bisa bayangkan, orang mati, baru mati jelek sekali. Makanya kelihatan tampan, di peti mati mau ditutup, ya karena dihias Bapak Ibu. Kalau dibiarin begitu, wah banyak yang lari saudara. Jelek sekali. Nah coba saudara bayangkan, saya tadinya orang berdosa, jelek, dosa itu jelek dosa, menakutkan, mengerikan. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan menghidupkan kita.
Saat saya dan saudara percaya Yesus, saat itu juga kita dihidupkan. Nah, ini luar biasa. Ini karya salib. Melalui apa? Salah satunya firman Tuhan. Dia sudah naik ke surga, tapi firman-Nya dia tinggalkan untuk kita. Dan yang terpenting ini Bapak Ibu, kita, saya dan saudara yang mengusahakan pertumbuhan itu. Nah, seringkali kita nggak mau kan, saudara? Katakanlah 2 anaknya tahun itu, papa mamanya berusaha kasih makan nggak? Coba kalau nggak dikasih makan, apa yang terjadi, saudara? Pertumbuhannya pasti nggak normal kan? Sakit-sakitan toh, saudara-saudara. Nah, sekarang sama. Firman Tuhan sebagai makanan diberitakan, diajarkan. Lalu kalau saudara nggak mau makan, apa yang terjadi? Makanya tidak heran kalau di dalam gereja itu jemaat, coba lihat, ada yang masih balita. Yo, ada Pak, sekolah minggu di bawah itu balita. Bukan, maksud saya ini pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan imannya Bapak Ibu. Ada yang masih kanak-kanak, ada yang sudah remaja. Nah, 20 tahun seperti usia gereja kita. Terus setelah itu apa? 40 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Bertumbuhnya itu loh Bapak Ibu. Coba kita renungkan masing-masing. Kita ini menjadi orang Kristen yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, sudah dilahirkan baru oleh Tuhan. Pertumbuhan kita ini bagaimana? Ini poin pentingnya. Ada jenis kekudusan yang kedua sekarang. Progresif, ya, saudara, pengalaman. Yang pertama, kita bersyukur itu karya Tuhan. Yang kedua yang sekarang, itu kita. Kita yang mengusahakan hidup benar. Kita yang mengusahakan hidup dalam kekudusan itu. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, dan kejarlah kekudusan. Seperti seorang pelari, terus berlari, mendekati finish, mendekati hadiah semakin cepat. Demikian juga orang percaya. Makanya 1 Petrus 1:15-16 yang sudah dikhotbahkan kemarin. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidup. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari terakhir ini memang pernikahan yang tadinya kudus jadi tercemar. Anak-anak muda pikirannya yang tadinya kudus jadi tercemar. Pandangan mata kita yang tadinya kudus jadi tercemar dengan melihat gadget kita, Bapak Ibu Saudara, pergaulan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita mesti ingat, Kristus sudah menguduskan kita dan kita hidup dalam kekudusan. Seharusnya kita bisa melawan segala macam godaan yang semakin hari semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Keinginan dunia yang begitu menggiurkan, saudara-saudara, itu yang sebenarnya membuat kita jauh dari Tuhan. Seharusnya kita bisa berkata, kita bisa menolak itu semua, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mengingat karya Tuhan yang sudah membenarkan dan sudah menguduskan kita. Makanya saudara-saudara, gak ada istilahnya kompromi sedikit-sedikit, toleransi sedikit-sedikit. Kan mumpung masih hidup di dalam dunia Pak, kan masih di dalam dunia Pak, daging ini masih lemah Pak, jadi kalau berdosa sedikit ya dimaklumi Pak. Enggak, saudara-saudara, enggak. Kalau kita mengerti bagian yang penting ini, kita enggak akan begitu. Justru kita akan semakin mengikuti kehendak Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Sama-sama, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Bapak Ibu, ketika kita menghadap Tuhan, kita seolah-olah sama seperti berdiri di tempat yang kudus. Makanya di awal ibadah hari Minggu ada doa pengakuan dosa. Harusnya ibadah prapaskah juga ada ya. Setiap kita menghadap Tuhan, setiap kita berdoa, apapun,
kita harus menyadari keberdosaan kita. Layak apa tidak? Kita akan dilayakkan oleh Tuhan. Betul Bapak Ibu. Tapi kita harus menyadari diri kita, kelemahan dan keterbatasan kita. Apakah kita kudus di hadapannya? Tuhan itu kudus, maka saudara harus kudus. Yang terakhir Bapak Ibu, di surga. Ini gak usah diomong ya. Semua nanti yang masuk surga, semuanya orang kudus. Wahyu 4 ayat 4, 19 dan 8 mengatakan apa? Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di atas kepala mereka. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ada lagi penjelasannya. Lenan halus atau pakaian putih halus tadi adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi saya dan saudara yang sudah dikuduskan, kita adalah orang-orang kudus di hadapannya ketika di dalam kehidupan ini menyadari panggilannya apa? Untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam rohani kita. Karena kita sudah menyadari, kita sudah dilahirkan baru, pasti kita akan terus bertumbuh di surga. Ini gak usah diomong. Tuhan pasti kerjakan itu. Tapi tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini, di poin yang kedua tadi Bapak Ibu, itu yang gak pernah berakhir. Selama saya dan saudara masih hidup di dalam dunia, maka kita harus mengejar yang namanya kekudusan itu. Hidup kudus, pikiran, hati, perbuatan, perkataan, seluruh aspek hidup kita, biarlah hidup kita semakin menyerupai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Perlahan bangkit berdiri, Bapak Ibu, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang membenarkan dan yang menguduskan kami. Dan di dalam kehidupan ini, kami mau terus hidup dalam kekudusan-Mu, mengejar yang namanya kekudusan itu. Hati, pikiran, perbuatan, perkataan, seluruh aspek hidup kami Tuhan, kiranya hidup di dalam kekudusan-Mu, bertumbuh di dalam kekudusan-Mu. Tuhan, Engkau menjaga kami, melindungi kami, karena godaan dunia begitu kuat yang membuat kami berdosa, yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi biarlah dengan pertolongan Allah Roh Kudus boleh menolong kami untuk hidup kembali kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.